Markus pasal 4 ayat 21, 22 dan 23. Semuanya sudah dapat? Amin. Oke, kita akan baca bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. 2, 3, ya. Lalu Yesus berkata kepada mereka, orang membawa pelita bukan supaya ditempatkan di bawah gantang atau di bawah tempat tidur, melainkan supaya ditaruh di atas kaki dia. Sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tidak ada sesuatu yang rahasia yang tidak akan tersingkap. Barang siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Ya, masih ada satu lagi di dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-14, 15 dan 16. Matius 5 ayat 14 sampai 16. Sudah dapat? Matius 5, 14 ayat 14, 15 dan 16. Kita baca bersama-sama dalam hitungan yang ketiga, 2, 3, ya. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dia, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Terima kasih, puji Tuhan. Tema firman Tuhan minggu pagi ini yaitu kehidupan Kristen yang memuliakan Tuhan. Amin. Seberapa besar dari hidup kita yang sudah memuliakan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kehidupan Kristen ini tidak hanya di dalam kategori setiap hari minggu kita datang ke gereja dan selesai. Kehidupan kekristenan itu berbicara tentang banyak hal. Di sini ada beberapa hal yang kita akan pelajari. Ini akan menjadi bagian perenungan kita di pagi hari ini. Supaya seumur hidup kita harus mengingatnya bahwa menjadi seorang Kristen kita harus memuliakan Tuhan. Amin. Ya, kalau tidak memuliakan Tuhan, untuk apa jadi orang Kristen? Kita jadi orang Kristen bukan hanya untuk memenuhi gereja, supaya ada pembangunan untuk gereja-gereja kita bisa sumbang sesuatu, tidak. Tetapi menjadi seorang Kristen tujuannya adalah hanya untuk memuliakan Tuhan. Amin. Jadi kalau kita sudah memuliakan Tuhan di dalam hidup ini, maka kita sudah layak disebut Kristen. Pernah lihat pelita? Atau mungkin kita ini kebanyakan orang dari kampung, ya. Di kampung kami, saya masih dapat yang namanya pelita. Pelita itu biasanya pakai, ya ada yang pakai botol yang yang kaca, ada yang juga mungkin yang kayak itu kaleng susu, tinggal dilubangin aja tengahnya, dikasih sumbunya ke dalam, diisi dalam minyak tanah, udah dinyalakan, jadinya, ya kan? Apa yang disebutkan di sini tentang pelita? Pasti kita tahu, kan? Pelita itu hanya berguna kalau dia sudah menyala, ya kan? Kalau di malam hari Bapak Ibu tumbuh berbanyak seribu pelita di rumah pun kalau tidak ada satu yang nyala, kalau di kampung, maka itu tidak ada gunanya. Ya, karena kita kalau jalan di dalam rumah itu bertabrakan kalau tidak ada pelita. Ya, jadi pelita itu tentang cahaya atau terang. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di dalam Yohanes 8 ayat 12, di sana disebutkan bahwa Yesus berkata, "Akulah terang dunia." Tetapi di dalam Matius pasal 5 tadi, Yesus mengatakan bahwa kamulah terang dunia. Ya, jadi ada terang yang besar dan ada terang yang kecil. Kalau Yesus berkata, "Akulah terang dunia," maka dia adalah produsennya, ya kan? Dia pemilik terang itu. Kalau kita disebut bahwa kamulah terang dunia, maka kita adalah konsumen dan distributor. Betul kan? Ya kan? Kita ini penikmat dari terang Tuhan. Dan Tuhan menghendaki supaya apa?
supaya orang melihat dan memuliakan Tuhan itu kita jadi distributor. Kita bagian pembagi-bagi terang itu. Amin. Jadi kalau sudah ada orang memuliakan Tuhan lewat hidup kita, maka kita sudah jadi distributor yang baik. Kita mendistribusikan terang Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, banyak hal yang akan kita pelajari tentang terang. Di dalam Alkitab, terang itu adalah firman Tuhan. Ya. Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku. Dan terang itu banyak hal digambarkan di sana. Tetapi kita mau belajar tentang terang itu adalah kebenaran. Amin. Firman Tuhan itu tentang kebenaran. Terang itu tentang yang namanya kebaikan. Terang itu tentang kejujuran. Dan terang itu tentang pelayanan atau melayani. Kita akan melihat satu-satu bagian di dalam kitab Mazmur ini, kitab Markus ini. Ada 3 hal yang disebutkan di sana. Kita akan mempelajari dari bagian itu untuk kita menarik kesimpulan bagi diri kita sendiri. Yang pertama, gantang. Ada yang tahu gantang? Oh, yang kita tahu cuma rantang. Iya kan? Betul lah, kalau kita tahu cuma rantang, di kampung kita nggak ada rantang, gantang itu. Sampai sekarang pun belumnya kita tahu gantang. Nanti kalau Bapak Ibu ada punya waktu, searching di Google, gantang. Gantang itu satu wadah seperti kayak tong tapi kecil. Dia itu ukuran beratnya sekitar 2 kilo lebih. Gantang pada zaman dulu itu dipakai untuk bisnis. Itu untuk satu takaran. Jadi kalau ngukur dulu itu pakai gantang. Ya, yang sekarang itu adalah ada timbangan yang itu ada piringan bagian atas kan. Timbang-timbangan di pasar di Jodoh itu kan bagian atasnya itu ada piringan. Ya, semacam itulah. Dan gantang itu isinya 2 kilo lebih, bisa sampai 2,8 kilo, 2,5 kilo. Ya, jadi gantang itu berbicara tentang bisnis, pekerjaan. Di sini di dalam Markus ini dibilang bahwa janganlah pelitamu dinyalakan lalu ditaruh di bawah gantang. Siapa di sini yang sudah punya pekerjaan? Sudah punya pekerjaan. Ya. Dan juga di rumah pun pasti ada kerja, ya kan? Cuci piring kah, baju kah, pekerjaan. Baik itu yang menghasilkan uang ataupun yang tidak menghasilkan uang, semuanya disebut pekerjaan. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pernah temukan orang yang berbisnis tidak jujur? Pernah? Di Kupang itu banyak Bapak Ibu. Iya. Di Kupang itu kalau jual cabai itu pakai kaleng susu itu. Kaleng susu itu, satu kaleng susu itu 5.000 yang kecil itu. Sudah sekecil itu 5.000, bagian bawahnya itu diapain? Bagian bawah itu dipenyotin ke atas. Ya, supaya apa? Supaya mengurangi isi dalamnya. Ya. Dan saya pernah, ini kami timbang sok mobil. Sok mobil itu satu sok aja itu berat hampir sekilo lebih. Kami timbang 8 sok mobil, jadinya cuma 3 kilo. Heran semua orang, kok bisa cuma 3 kilo? Lalu kami minta abang itu turunin aja. Kami tarik timbangannya, ternyata timbangannya berhenti di 3 kilo. Jadi mau timbang 50 kilo pun di situ, timbangannya akan berhenti di 3 kilo. Makanya Bapak Ibu, kalau kita jual sesuatu kepada orang, dia pakai timbangan, hati-hati. Karena apa? Yang biasanya fairnya kecil untuk 8 kilo, dia pakai fair yang besar dan dia hanya main sampai di 3 kilo. 5 kilonya kemana? Untung buat dia. Ya, di sana sering terjadi begitu. Dan juga saya lihat ada beberapa kali di Jodoh itu, mereka kalau nimbang itu nggak pernah angkanya itu ke arah kita. Supaya apa? Mau kurang pun kita kan nggak tahu. Betul kan? Siapa yang pernah protes di sana? Ya orang kita nggak pernah lihat angkanya kok. Di sini dibilang bahwa jangan pernah letakkan pelitamu di bawah tanah. Amin. Artinya apa?
Kalau kita ini anak Tuhan, jangan pernah tempatkan kebenaran itu di bawah tentang. Jangan sembunyikan kebenaran itu di bawah pekerjaan kita. Karena apa? Di sana hanya akan ada penipuan, ketidakjujuran, ketidakbenaran, ketidakadilan. Kalau seseorang bekerja dan dia tidak tempatkan kebenaran itu di atas gantang, kan gantangnya gelap. Orang kan tidak tahu. Tapi Ibu bayangkan, suatu kali pergi ke belanja dan pas mati lampu, dia timbangnya pakai timbangan. Kira-kira yakin itu betul atau? Dia langsung diambil beras, dia mau ditimbang, Pak, ayo bayar sekian, pulang. Padahal lagi gelap gulita. Bisa bayangkan itu timbangan yang betul? Tidak pernah ada orang yang menimbang secara adil di tempat yang tidak ada cahayanya atau terangnya. Ya kan? Makanya di sini dikatakan bahwa bagi kita semua, kalau yang belum punya usaha, hati-hatilah kalau ke depan kalau punya usaha harus jujur, ya kan? Ya, berusahalah dengan jujur, berusahalah dengan benar, berusahalah dengan adil. Kadang orang itu tidak bisa memproduksi kebenaran dari dirinya hanya karena untuk 1000 2000. Maka apa? Waktu itu kami pergi buka rekening BCA di depan, saya sama Pak Ken. Uang parkirnya saya kasih 2000, harusnya dia kembalikan 1000 orang itu. Tapi dia ambil, dia nunggu saya minta atau enggak. Waktu saya tidak minta, dia langsung biarkan saja saya jalan. Padahal dia harus kembalikan 1000 rupiah. Bayangin, dengan 1000 rupiah orang bisa merelakan hidupnya dihina orang. Saya kalau saya minta dia malu atau enggak, pasti dia malu kan? Pak, uang parkirnya kan cuma 1000, kenapa 2000 dimasukin semua di dalam kantor? Tetapi karena apa? Untuk 1000 orang bisa mau kita jujur. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau saudara sudah bekerja, bekerjalah dengan adil, bekerjalah dengan baik. Kalau kata Yoma itu kan dibilang bahwa kalau Anda seorang karyawan dengan gaji 1 juta, bekerjalah seperti seorang karyawan yang gajinya 2 juta. Iya, jangan sampai kita seorang karyawan dengan gaji 1 juta, kita bekerja selayaknya karyawan yang gajinya 500.000. Artinya apa? Kita kerja setengah-setengahnya tidak terkerjakan. Di sanalah pelita seseorang akan padam. Ya. Di sanalah pelita seseorang akan keluar asapnya aja. Kalau pelita Bapak Ibu, kalau kita di tempat kerjaan dan pelita kita keluarin asap, banyak orang yang bersin. Banyak orang yang nggak akan miluinya Tuhan, ini orang jujur enggak? Mereka hanya bersin terus, karena cuma keluarin asap aja. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kenapa di sini juga dikatakan bahwa jangan letakkan pelita itu di bawah gantang. Sering sekali orang itu tidak mau datang kepada Tuhan hanya karena alasan gantang. Ya kan? Hanya karena alasan pekerja, usaha. Wah, tunggulah Pak. Nanti kalau saya udah kerja, pokoknya kalau udah punya perusahaan besar saya datang. Sebelum dapat kerjaan ini, Tuhan Yesus terus di mulut. Tapi setelah dapat pekerjaan, lupa. Terang itu udah di bawah gantang. Yesus sudah ditempatkan di bawah gantangnya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ya sering sekali gantang menjadi alasan untuk tidak melayani, iya kan? Pernah temukan itu? Orang tidak mau melayani hanya alasan gantang. Pak, saya sibuk kerja. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, berhati-hati buat alasan dengan Tuhan. Kalau dengan pendeta, dengan siapa aja boleh. Tapi karena kita tidak bisa tipu Tuhan, Tuhan akan tuntut satu ketika. Ya, Tuhan akan tuntut satu ketika. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau kita terus-terusan membuat pelita kita di bawah gantang, suatu ketika Tuhan akan datang, lalu mengangkat pelita itu, maka akan ketahuan semua. Bahkan Tuhan akan bakar gantang itu sekalian isi-isinya. Ya kan? Ada orang yang berusaha, kedapatan tidak jujur, maka apa? Masuk penjara lah,
rugilah, bangkrut, ya kan? Itu akibat apa? Akibat karena menempatkan kebenaran itu di bawah kata. Ya, kalau saudara pun sebagai seorang karyawan bekerja tidak baik, tinggal hitung hari aja. Kalau ketahuan, langsung keluar. Siapa yang mempertahankan orang seperti itu di perusahaannya? Tidak ada. Itu karena apa? Kalau suatu ketika kita tidak bertobat, Tuhan akan datang, akan angkat pelita itu naik ke atas, akan ketahuan isi gantangnya, dan Tuhan akan bakar isi gantangnya, kita dipecat dari perusahaan itu, pulang, tidak dapat pekerjaan. Disitulah di dalam Markus 22 ayat 4 ayat 22 di sini dikatakan begini. Sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tidak ada sesuatu yang rahasia yang tidak akan tersingkap. Ya kan? Kita berpikir mungkin Tuhan tidak lihat, atau kalau Tuhan lihat Tuhan masa bodoh. Tinggal tunggu waktunya. Tuhan akan datang dan Tuhan akan angkat pelita itu. Tuhan akan terangi bagian isinya. Kalau kedapatan curang, kita dipecat dari sana. Akan dibakar isi gantangnya. Hasil pekerjaan kita akan dibakar. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ini bagi semua orang. Apapun pekerjaan kita, harus kita mengerjakan itu dengan baik dan benar. Tidak boleh ada alasan ini dan itu untuk tidak memuliakan Tuhan. Tuhan kasih kita pekerjaan itu bukan hanya supaya kita bisa makan dan minum lalu selesai, tidak. Tuhan itu kasihan, Tuhan itu kasih sayang sama kita. Tuhan kasih kita pekerjaan, tetapi di dalamnya Tuhan minta supaya di dalam pekerjaan itu kita memuliakan Tuhan. Amin. Betul. Kalau Tuhan mau pilih, mendingan dikasih ke pekerjaan itu ke orang lain yang bisa memuliakan Tuhan daripada dikasih ke kita. Kalau kita tidak bisa memuliakan Tuhan. Bagian yang kedua yang kita mau pelajari, tempat tidur. Di Markus pasal 4, kalau di Matius tadi tidak ada. Matius pasal 5 itu tidak ada tempat tidur, yang ada hanya di Markus pasal 4. Di sini dikatakan bahwa orang membawa pelita bukan supaya ditempatkan di bawah gantang atau di bawah tempat tidur. Bapak Ibu tahu artinya tempat tidur? Tempat tidur itu tentang hubungan suami istri, hubungan pernikahan kudus, atau dalam keluarga. Ya kan? Memang itu yang disebutkan tempat tidur. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tidak sedikit orang yang pelitanya sedang di bawah tempat tidur. Tidur bersama tetapi tidak menjamin dalam hati yang sama. Tidur bersama, makanya Bapak Ibu, orang yang ketahuan selingkuh itu, sebelum ketahuan itu masih sama-sama tidur dengan istri dan suaminya. Ya kan? Itu karena apa? Semenjak atau selama mereka di atas tempat tidur itu, cahaya atau pelita itu ditaruh di bawah kolongnya. Ya kan? Makanya kan nggak ketahuan atasnya. Karena apa? Tidak ada kebenaran di atasnya. Itu bagian pertama. Itu tentang orang-orang yang berumah tangga. Kalau tentang orang-orang yang berumah tangga, anak-anak muda, jangan menikmati sesuatu yang bukan haknya, ya, atau seks di luar nikah. Ini tentang kekudusan tempat tidur. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, beberapa waktu yang lalu kami jalan-jalan, jadi saya bilang sama istri saya, menikmati gratis itu adalah suami istri. Kalau seorang bapak, kalau ini menikmati yang tidak gratis, menikmati istri orang, dia tinggal hitung-hitung. Tuhan sudah tulis nota untuk dia. Sedikit lagi, aku buat perhitungan dengan. Ya kan? Jangan sampai pelita kita ditempatkan di bawah tempat tidur. Jangan sampai berbuat serong, berbuat curang. Jangan sampai saling mengkhianati. Ya kan? Tidak sekedar sudah sampai di dalam tindakan yang seperti itu, tetapi di atas tempat tidur itu pun Tuhan haruskan supaya satu hatinya. Ya kan? Kalau sudah Tuhan dikatakan untuk apa? Makanya di sini dikatakan bahwa kalau kita sepakati bahwa pelita itu adalah kebenaran, maka kebenaran itu juga harus lebih tinggi dari tempat tidur itu. Supaya kita di tempat tidur itu kita tidur, kita diterangi. Kenapa? Apa alasannya pelita itu ditaruh di bawah? Supaya kan tidak ketahuan aktivitas di atas tempat tidur. Betul kan?
Kalau kita punya rumah dan tempat tidurnya masih seperti tempat tidur yang ya kalau di van sekarang rata-rata sampai di lantainya. Tapi tempat tidur yang ada kolongnya, coba Bapak Ibu taruh pelita di bawah kolong, nggak akan kelihatan di bagian atasnya kan? Mau Bapak Ibu ngapain di atasnya itu nggak kelihatan. Itu alasan orang menaruh pelita di bawah tempat tidur. Selain daripada itu, sering sekali oleh karena tempat tidur orang alasan datang sama Tuhan. Pak, saya bantu istri lah. Pak, ini karena keluarga. Jadi orang itu berusaha untuk bernegosiasi dengan Tuhan untuk sebuah kebenaran ataupun pelayanan. Wah, Pak, tidak mungkin saya tidak bekerja untuk keluarga. Nanti kami makan apa? Ya, jadi banyak hal itu bisa dipakai jadi alasan kepada Tuhan hanya untuk tidak melakukan yang benar, hanya untuk tidak melayani Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ada pengalaman ini kisah nyata tempat saya pelayanan dulu di Kupang. Bapak itu seorang hamba Tuhan. Setelah mereka punya anak perempuan, dia suruh istrinya berhenti melayani. Hamba Tuhan juga, ya pengisi lah, bukan gembala. Dia bilang sama istrinya berhenti melayani urusan. Apa yang terjadi? Setahun kemudian Tuhan ambil pulang anak itu. Nangis. Ya karena apa? Jangan sampai hubungan rumah tangga membuat kita beralasan sama Tuhan. Ah Tuhan, saya tidak mau ibadah. Nanti aja Tuhan, saya masih urus keluarga saya. Terkadang orang bisa melakukan hal-hal yang di luar batas dengan alasan keluarga. Orang mencuri alasannya keluarga, orang menipu alasannya keluarga, orang korupsi alasannya keluarga. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita perlu ingat bahwa Tuhan kasih kita keluarga bukan supaya keluarga itu membuat kita mempunyai jarak dengan Tuhan, tetapi Tuhan kasih kita keluarga seharusnya supaya membuat kita semakin lebih dekat dengan Tuhan. Amin. Ya. Banyak kita sering kalau di Batam ini tinggal sendiri. Apa yang kita doakan sama Tuhan? Tuhan, di Batam ini begitu banyak orang di Batam ini, masa aku gak punya keluarga? Tuhan sudah kasih keluarga, malah kita sibuk dengan keluarga, bukan lagi datang sama Tuhan. Ya untuk kalau nanti Tuhan tidak bilang tinggal hitung harinya, saya akan ambil semua keluarga supaya kamu datang sama aku. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tentang tempat tidur juga sama. Di sini dikatakan bahwa Markus 4 ayat 22, tidak ada yang tersembunyi yang tidak akan ketahuan, ya kan? 2 tahun yang lalu kali. Minta maaf, ini tentang Pak Pendeta yang jemaatnya mau menikah, lalu ketahuanlah pendeta itu mencebuli anak jemaat itu sudah lebih daripada 12 tahun. Pernah dengar beritanya? Pernah kan? Enggak pernah? Oke dah, kalau enggak pernah ini berita baru, tetapi enggak perlu disebarkan. Ya, seorang pendeta anak jemaatnya itu mau menikah, lalu mamanya bilang gini, kita menikah di gereja kita aja. Lalu anaknya enggak mau, dia enggak mau. Lalu mereka tanya, kenapa enggak mau? Lalu lama-kelamaan dia histeris. Mereka tanya kenapa? Lalu dia bilang begini, saya selama 12 tahun ini dicabuli sama bapak pendeta itu di gereja. Penyimpangan terhadap tempat tidur. Berarti selama ini dia tidur juga dengan istrinya, tidur juga. Ya kan? Tidur juga. Satu tempat tidur, tetapi di atas tempat tidur itu gelap banget. Gelap banget. Karena apa? Itu pelitanya sudah ditarik turun ke bawah. Pelitanya sudah masuk di kolong tempat tidur. Jadi setiap apapun itu aktivitas di atas tempat tidur itu tidak ada yang tahu. Sejauh itu hanya Tuhan yang tahu. Tiba-tiba Tuhan angkat, masuk penjara dia. Ya kan? Tiba-tiba Tuhan angkat, masuk penjara dia apa? Tuhan langsung angkat, Tuhan tuang itu pelita sekalian dengan minyak-minyaknya, Tuhan bakar. Sekarang ditinggalin dulu sama jemaatnya kan? Siapa lagi yang mau mengakui dia jadi pendeta di situ? Karena apa?
Itu bukan tentang mereka, itu bukan tentang orang lain, tentang kita juga. Kalau kita tidak jujur, kita tidak benar, kita tidak setia, Tuhan akan angkat itu pelita dengan, pokoknya pelita, kalau ada minyaknya akan angkat, tuang bakar. Hanguslah semua. Dalam seketika itu, hangus. Kaget juga istrinya. Ternyata bapak selama ini 12 tahun loh. 12 tahun dia menyembunyikan itu dari istrinya yang tiap hari tidur dengan dia di tempat tidur. Ini untuk orang tua, tapi untuk anak-anak muda bersiap-siaplah ke depan, usahakan hidup itu jauh lebih baik. Amin. Yang bagian ketiga, kaki dia. Orang membawa pelita bukan supaya ditempatkan di bawah gantang atau di atas tempat atau di bawah tempat tidur, melainkan supaya ditaruh di atas kaki dia. Amin. Kaki dia itu tentang sebuah pelayanan. Pernah lihat kaki dia? Di mana kaki dia kita yang di sini itu? Oh, sudah di rumah di pastori. Ya, kaki dia itu ada bervariasi. Ada yang 7 colongnya, ada sampai 9. Ada yang angka genap, ada angka ganjil. Kalau pelita di zaman dulu orang Israel, ya, pelita itu tempat untuk menaruh, kaki tiang itu tempat untuk menaruh pelita. Ya mungkin kalau di kampung-kampung dulu ya kita tidak perlu pakai kaki tiang, ya kan? Pokoknya apa aja di dalam kamar itu yang lebih tinggi di situ kita taruh pelitanya. Kalau lemari itu lebih tinggi di situ kita taruh pelitanya di situ biar dia nerangnya ke bawah, semua kita di bawah kelihatan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kaki tiang adalah tempat menaruh pelita, dan juga kaki tiang itu tentang pelayanan. Amin. Di dalam kitab Wahyu, nanti boleh saudara baca di sana, kaki tiang itu tentang jemaat Tuhan. Itu tentang sebuah pelayanan. Lalu apa yang terjadi? Terang dan hidup kita yang sudah disebut sebagai terang dunia itu bawa di dalam pelayanan. Amin. Ya, hidup ini dibawa di dalam pelayanan, bukan berarti saudara tinggalkan pekerjaan saudara, tinggalkan keluarga saudara, lalu hanya untuk melayani Tuhan. Tidak. Yang saya maksudkan dari tadi itu kedua bagian itu, gantang dan tempat tidur itu, bukan supaya untuk ditinggalkan, tetapi kalau kita punya pekerjaan, kita harus benar di dalam pekerjaan kita. Di dalam keluarga kita harus benar di dalam keluarga kita, dan hidup kita juga harus tetap dibawa di dalam pelayanan. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau Tuhan hari ini minta ganti rugi, ada yang bisa bayar ganti rugi? Tuhan ganti rugi loh. Tuhan buat notanya, harga salib itu seharga hidup. Ya kan? Langsung Tuhan bilang ganti rugi sekarang, ganti rugi, jangan tunggu lama-lama. Wah, ganti ruginya apa? Seperti yang pernah saya dengar. Kan Tuhan sudah mati untuk kita. Kalau Tuhan bilang kenapa kamu belum mati untuk saya? Ya matilah sekarang. Ya kan? Tuhan sudah mati loh lebih dulu untuk kita. Kalau Tuhan tunggu kita mati sekarang, untuk itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, apa yang Tuhan minta lebih daripada hidup ini tidak ada sebenarnya. Selain di dalam hidup ini kita memuliakan Tuhan. Amin. Bawa hidup keluarga Bapak Ibu Saudara di dalam pelayanan. Ya. Anak-anak muda, hiduplah di dalam pelayanan. Bawa hidupmu itu untuk sampai naik di kaki tiang itu. Jangan urusannya hanya gantang tempat tidur, gantang tempat tidur. Harus bisa bawa sampai di kaki tiang. Amin. Tapi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, suatu ketika Yesus berkata bahwa berhati-hatilah terhadap ragi orang Farisi, ajaran sesat. Artinya bahwa ragi itu sudah merangkak naik sampai ke kaki tiang. Artinya apa? Di dalam pelayanan pun orang bisa curang. Di dalam pelayanan pun orang bisa tidak benar. Di dalam pelayanan pun orang bisa jahat. Untuk itu, ini bagi kita semua, melayanilah dengan baik. Amin. Melayanilah dengan benar, melayanilah dengan jujur. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, suatu ketika kita akan berdiri di hadapannya, dan dia akan keluarkan semua tulisan tentang kita di dalam sepanjang hidup kita.
selama ini kamu melayani aku dengan begini caranya. Ya, kalau itu dia ngomong sama kita sendiri mah tidak apa-apa. Dia tarik semua anak kita, dia tarik semua istri, bapak istri, lalu suami, lalu dia teretkan. Ini coba kamu lihat mamamu ini sepanjang pelayanan ini hatinya. Coba kamu lihat bapakmu ini sepanjang pelayanan ini aja yang dicari dia. Coba kamu lihat ini anakmu ini, selama ini dia melayani aku, ini aja yang dicari dia. Hanya karena ada nyonggatin di gereja itu makanya dia datang sama pelayanan sama aku. Gak malu kita. Sedangkan di sini dibilang bahwa tidak ada yang tersembunyi yang tidak akan dibukakan, tidak ada rahasia yang tidak akan disingkapkan. Untuk itu supaya jangan kita malu ke depan. Kalau malu di manusia aja nggak apa-apa. Kita udah nyampe di tempat akhir itu yang udah harusnya kita bersuka cita lalu Tuhan. Kita nonton, kita dibutarin video masa hidup kita. Walau kita hanya tunduk-tunduk, ada Tuhan lewatkan skip Tuhan skip. Aduh saya nggak mau lihat yang bagian itu lah. Iya hanya karena apa? Di dalam kita pelayanan hati kita juga nggak bagus. Jangan hanya berpikir bahwa sampai di kaki Dian itu sudah bagian yang luar biasa. Tidak, dosa merangkak naik sampai di sana. Ya kan? Dosa merangkak naik sampai di kaki Dian hanya untuk apa? Tarik turun yang di kaki Dian itu. Kalau enggak, matikan api. Ya, tidak sedikit orang tidak jujur di dalam gereja. Bukan hanya tentang pelayanan yang lain, tentang uang juga, banyak hal. Tetapi hari ini Tuhan mau supaya di dalam kehidupan kita ini, di 3 aspek yang hari ini kita pelajari, di dalam semuanya itu, kita mempermuliakan Tuhan. Amin. Di dalam pekerjaan Bapak Ibu Saudara, permuliakan Tuhan. Tuhan ada di sana. Tuhan bekerja bersama-sama dengan kita. Kalau kita menyuruh Tuhan menyertai dari perjalanan rumah sampai ke tempat pekerjaan, tidak mungkin sampai di tempat pekerjaan kita bilang Tuhan hidup diam aja. Ini sudah saatnya saya bekerja, Tuhan tidak perlu lihat lagi, tidak perlu campur tangan. Tuhan akan lihat di sana. Tuhan akan lihat bagaimana cara kita bekerja. Dan di dalam keluarga Tuhan akan lihat juga. Dan Tuhan akan teliti seberapa besar hati kita melayani Tuhan dibanding dengan keluarga kita. Ya, dan di dalam pelayanan Tuhan akan lihat seberapa jujur dan tulusnya kita melayani Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau lilin atau kalau pelita sudah mati di kaki dia, itu tidak lagi gunanya sebenarnya. Lebih baik diturunkan aja dari sana, ya kan? Karena dia di sana hanya untuk menyala supaya menerangi semua orang. Di dalam Matius pasal 5 itu, Matius pasal 5, inilah tujuannya. Tujuan kita menjadi terang dunia. Matius pasal 5 ayat yang ke-16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Ya, jadi kalau kita sudah sampai di kaki Dia, tapi tidak memuliakan Tuhan, segera nanti kita turun itu. Ya. Supaya bisa diganti orang-orang yang ke sana untuk memuliakan Tuhan. Ngapain kita di situ kalau tidak memuliakan Tuhan? Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ini kesempatan kita. Ini kesempatan kita dari 7,7 miliar manusia di dunia ini. Tuhan pilih untuk melayani Tuhan hari ini. Amin. Pergunakan dengan baik. Ya, dari 7,7 miliar orang di bumi ini, Tuhan pilih saudara bekerja di perusahaan itu. Kerjalah dengan baik. Jadi 7,7 miliar orang di dunia ini, saudara dipilih untuk jadi suami si A, istri si A. Jadilah keluarga yang baik. Jadi anak dari bapak ini dan mama itu. Jadilah anak yang baik. Jadi orang tua dari anak ini. Jadilah orang tua yang baik. Ya. Dan biarlah di dalam rumah tangga itu juga memuliakan Tuhan di sana. Amin. Dan di dalam pelayanan, biarlah di dalam pelayanan kita juga terus memuliakan Tuhan. Aplikasi bagi kita semua, biarlah pelitamu menerangi gantengmu. Amin. Biarlah pelitamu menerangi pekerjaanmu. Biarlah kebenaran menerangi pekerjaanmu. Bagian yang kedua, biarlah kebenaran menerangi keluargamu, menerangi tempat tidurmu. Bagian yang ketiga, jangan membuat alasan karena datang dan tempat tidur tidak mau melayani Tuhan. Yang keempat,
Melayanilah Tuhan dengan takut akan Tuhan. Amin. Di sini ada Tuhan. Saya mau takut-takutin aja. Di sini ada Tuhan. Gampang nggak kalau Tuhan suruh kita sekalian berapa puluh di sini mati sekalian? Gampang sekali. Gampang banget. Covid aja 2 tahun lagi udah lewat berjuta-juta orang. Gampang nggak untuk Tuhan matikan kita? Gampang sekali loh. Bayangin Tuhan sama kita itu sama dengan kita dengan semut. Kita sekali injak aja udah peot dia, udah pingsan. Tuhan kalau sekali injak bukan pingsan, melayani semua masa depan kita. Takutlah akan Tuhan. Yang kelima, muliakanlah Allah dengan hidupmu. Dimanapun saudara berada, kemanapun saudara pergi, jadilah orang yang takut akan Tuhan. Amin. Muliakanlah Tuhan dari segala yang ada padamu. Kalau Tuhan kasih pekerjaan, muliakan Tuhan. Kalau Tuhan kasih keluarga, muliakanlah Tuhan. Kalau Tuhan kasih pelayanan, muliakanlah Tuhan. Puji Tuhan, ini yang bisa saya bagikan bagi kita semua. Sekiranya Tuhan memberkati kita dari hari ke hari dan membuat kita semakin cinta Tuhan. Amin. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa.